Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari ini kita baca cerita dengan judul Sedotani si Ratu Sampah. Penulisnya John Frederick C. Bugayong. Ini penulisnya ya. Penerbit The Asia Foundation, editor Gail Montinola, dengan ilustrator Louis Wang and Daguisen. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Campuran bau dari makanan basi, kulit sayuran busuk, bangkai binatang, dan sampah lain dari manusia mewarnai kehidupan di kerajaan. Tengkorak ikan ya, tengkorak apa aja ya, di kerajaan Kalajunan. Iya, nama kerajaannya Kalajunan. Di sini kita bisa disebutnya Kalajunan. Di sini kita bisa menemukan berbagai macam sampah dan ratu mereka, Sedotani. Nah, jadi ratu mereka itu disebut Sedotani. Ya. Sedotani merah warnanya dengan panjang 1,5 telapak tangan. Nih telapak tangan Nana. Nah, 1 ya. Nah, kalau setengah telapak tangan berarti ditambah lagi. Nah, jadi segini. Nah, panjangnya ya. Terbuat dari plastik. Dia sombong karena berasal dari kedai kopi yang terkenal. Dia kalah. Iya, yang terkenal di kota. Setelah manusia menggunakan kita, mereka mencampakkan kita di sini tanpa tujuan dan terlupakan. Omel Ratu Sedotani. Tapi yang mulia, sekarang ada orang yang mengumpulkan kita untuk didaur ulang. Jawab salah satu botol plastik. Botol plastik. Ini botol plastiknya ya, botol minumannya. Maya dia. Marah dia ya. Ya, betul. Tetapi masih banyak yang tidak tahu bagaimana memisahkan sampah mereka dan tidak mematuhi hukum dan peraturan, ujar Ratu Sedotani. Dari pengamatan saya, manusia lambat laun berubah. Yang terhormat Ratu, ujar seonggok remasan kertas. Jadi kertas yang sudah remek-remek, udah diremes orang, kan dibuang di sampah. Nah, kertas itu ngomong kayak gitu. Sampah. Nah, kertasnya ini nih, kertasnya nih ya, coklat ya. Sampai yang lain setuju, menganggukkan kepala. Itu tidak benar. Aku akan membuktikan kepada kalian semua bahwa manusia belum berubah. Ratu bersikeras. Bersikeras itu apa? Bersikeras itu mempertahankan pendapatnya sendiri. Apa yang engkau lakukan yang terhormat, Ratu? Tanya sekaleng sarden berkarat. Aku akan membalas dendam. Ini sarden, kaleng sardennya. Ini kaleng bekas ikan ya. Ikan sarden pernah kan Umi beli ya? Pernah. Aku akan membalas dendam agar manusia menyadari betapa tangguhnya kita, seru Ratu Sedotani. Tawa jahatnya terdengar di seluruh penjuru wilayah kerajaan Kalajunan. Guna melaksanakan rencananya, Sedotani berangkat ke kota untuk membuktikan bahwa manusia masih belum berubah.
Sedotani memulai dari tong sampah di dekat kedai kopi tempat ia berasal nih tong sampahnya ya. Di sana dia melihat sedotan-sedotan lain seperti dirinya. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya sebuah sedotan putih. Ini kayak saudara merah. cuman "Ikutlah satu. denganku. Mari bersama-sama melawan manusia. Mereka masih tidak tahu cara memisahkan plastik dari sampah yang membusuk," perintah sedotani. "Namun kami tidak terbuat dari plastik. Kami terbuat dari kertas. Kertas bisa membusuk," ujar sedotan putih yang lain. "Maksudmu manusia sudah tidak lagi menggunakan sedotan plastik seperti aku ini?" tanya sedotani keheranan. "Iya, sudah lumayan lama begitu. Lebih baik kamu pergi saja, karena semua yang ada di sini dapat membusuk," tambah sedotan kertas yang lain. Sedotan yang lain mengusirnya pergi. Sedotani cuma tersenyum kepada mereka, seulas senyum dari plastik palsu. Sedotani melanjutkan perjalanannya menyusuri kota. Ia melangkah menuju selokan. Ia tahu di situ biasanya sampah plastik akan terdampar dan menghalangi aliran air. Jangan loncat. Iya ya, benar loncat ya. Kali ini aku yakin kawan-kawan plastikku ada di sini. Lalu aku bisa membuktikan kalau manusia masih belum berubah, kata sedotani pada dirinya sendiri. Wajah sedotani pucat karena terkejut ketika melihat selokan itu sangat bersih. Air selokannya bersih dan mengalir lancar. Tidak ada satupun sampah yang menyumbat atau mengambang di selokan. Wah, hebat ya. Ketika sedotani menengadah, ia melihat sebuah tanda peringatan yang digantung di tiang listrik. Kota bebas plastik. Sedotani tersenyum kembali. Senyum dari plastik palsu. Badan plastik sedotani terasa seperti meleleh atas apa yang ia temukan. Tetapi ia tidak kehilangan harapan. Ia pergi ke pantai, tempat yang biasanya dipenuhi sampah. Tiba-tiba, sedotani menemukan sekumpulan anak-anak muda yang memunguti sampah di tepi pantai. Mereka tertawa-tawa dan berlomba-lomba untuk melihat siapa yang pertama kali memungut sampah. Mereka mengumpulkan botol dan kantong plastik, kaleng kecil, dan segala apapun yang bisa digunakan kembali. Pada akhirnya, dengan marah, kecewa, dan sedih, sedotani memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya dan kembali ke Kalajunan. Dalam perjalanannya kembali ke Kalajunan, ia melewati sebuah tempat sedotan-sedotan plastik yang sudah digunakan sedang dicuci. Sedotan-sedotan yang baru saja dibersihkan berwarna-warni itu yang diubah menjadi tas-tas cantik, sandal, dan tikar. Nah, jadi sedotan itu bisa dibuat jadi bentuk yang Lucu. lucu lain. Kayak boneka. Iya, dan bisa dimanfaatkan. Kan. Sedotani menghampiri mereka dan tersenyum. Seulas senyum yang tulus. Senang dia. Nah, jadi cerita ini mengisahkan bagaimana kita untuk apa ya? Untuk kita memilah sampah. Iya, lalu Supaya nggak banjir, nggak mampet salurannya. Iya, karena alam itu kita nempatinya, jadi kita juga harus Menjaganya dan terima kasih. Iya, dan mengucapkan terima kasih kepada Allah. Oke, itu cerita sedotani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.